Perkenalkan, nama saya Irwin Tafintoleli, mahasiswa Sosiologi semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Sesuai dengan suruhan, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Tagar Mitu dan Politik Perubahan Sosial yang diedit oleh Bianca Villeborn dan Rachel Leonie Howes. Poin-poin yang diangkat dalam buku ini menggambarkan suatu gerakan dan momen yang sangat bertentangan dan kognitif, dan menyarankan bahwa pertanyaan yang diinterogasi di seluruh koleksi tidak bersifat baik atau juga tidak mudah untuk diselesaikan. Meskipun gerakan tagar mitu sendiri merupakan fenomena yang patut diselidiki, kompleksitas ini menempatkannya dalam serangkaian pertanyaan yang jauh lebih besar seputar politik, feminis, aktivisme, perubahan sosial, dan keadilan yang ingin dibahas oleh koleksi yang diedit ini. Untuk menginterogasi kerumitan ini, buku ini disusun seputar area tematik berikut. Gerakan anti kekerasan seksual ini muncul sebagai bagian dari gelombang kedua feminisme, dan melalui praktek besar dan berbicara bahwa kekerasan seksual datang untuk menjadi perhatian publik yang sangat menonjol. Ilmuwan feminis baru-baru ini mengklaim bahwa media sosial dalam bentuk lain dari teknologi telah memungkinkan peningkatan kesadaran dalam skala global dengan cara yang lebih bernuansa dan beragam daripada sesi peningkatan kesadaran di tahun 70-an. Peningkatan itu disebut sebagai peningkatan kesadaran 2.0. Pada bagian ini, kontributor merenungkan bagaimana cara tagar mitu ini memicu kesadaran baru tentang kekerasan seksual di antara para penyintas. Secara khusus, Rachel Leonie Howes membahas sejarah aktivisme anti pemerkosaan dalam dialog dengan tagar mitu dalam bentuk-bentuk terbaru dan peningkatan kesadaran dan juga penyuluhan berbasis web. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan individu yang berpartisipasi dalam tagar mitu ini, Caitlin Mendes dan Jessica Ringrose merefleksi pengalaman hidup yang terlibat dalam aktivisme online. Dalam melakukannya, mereka memiliki asumsi tentang selektivisme dengan memeriksa cara berpartisipasi dalam tagar mitu ini yang bersifat transformatif bagi beberapa peserta. Setelah itu, Jasmine Gleason dan Brianna Turner menyelidiki sifat performatif dari peningkatan kesadaran online melalui analisis tagar mitu di Twitter. Pada bab ginseng, dia beralih ke cara di mana wanita Cina berusaha mengukir gerakan tagar mitu mereka sendiri dengan menghadapi sensor media sosial di Cina dengan menyoroti cara inovatif wanita Cina dalam memanfaatkan media sosial untuk berbicara. Yang terakhir, Mary Annie Franks menginterogasi potensi transformatif tindak tutur transgresif perempuan dalam kaitannya dengan kekerasan seksual, mengingat sejarah panjang tindakan kepercayaan seputar perempuan yang menentang pengetahuan dan kekuasaan laki-laki. Meskipun media dan teknologi digital dapat menyediakan platform jaringan dalam beragam cara,
Namun untuk berbicara dan terlibat dalam peningkatan kesadaran, gerakan tagar MeToo muncul di global North. Selain itu, gerakan tagar MeToo ini diperjuangkan setidaknya pada awalnya oleh para wanita kaya, kulit putih, heteroseksual, dan profil publik yang menonjol, akses ke modal, dan dengan demikian kebebasan politik, sosial, dan ekonomi yang tidak dimiliki oleh banyak wanita dan penyintas di seluruh dunia. Seperti disebutkan sebelumnya dalam bab ini, gerakan ini juga menghadapi penolakan yang cukup besar karena telah bertindak terlalu jauh dalam kaitannya dengan jenis-jenis kekerasan seksual yang telah dikemukakannya. Karenanya, bagian ini berupaya memahami politik inklusi dalam aktivisme anti kekerasan seksual dan potensi atau batasan pada tagar MeToo untuk memperluas parameter inklusi dan pengakuan di luar lipatan kulit putih, heteronormatif, dan berpusat di Amerika Serikat. Penulisan ini tidak hanya secara kritis menginterogasi sejarah rasisme, klasisme, dan heteroseksisme, tetapi juga merefleksi kebebasan politik tertentu yang menciptakan kondisi bagi individu untuk dapat berbicara tentang pengalaman pelecehan dan penyerangan seksual. Bianca Philborn dan Nikki Phillips memulai dengan mengungkap gagasan bahwa tagar MeToo telah berjalan terlalu jauh, menggambarkan pada pasca beasiswa feminis strukturalis. Mereka menggambarkan cara di mana pemahaman kekerasan seksual memperluas dan kontraknya di seluruh dunia. Tagar MeToo dengan alasan bahwa mereka harus berusaha untuk mengucapkan lebih jauh apa yang penting seperti kekerasan seksual. Tess Ryan mengomentari representasi aborigin perempuan di Australia yang membahas cara-cara di mana wacana kolonial yang masih ada dan terus melakukan seksualitas tubuh perempuan kulit hitam dan dampaknya terhadap kemampuan mereka untuk berbicara tentang kekerasan seksual. Sementara perempuan aborigin telah dikeluarkan dari tagar MeToo, Ryan pada poin ini menjelaskan cara-cara di mana perempuan adat telah berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran, menyoroti kebutuhan untuk mengenal kekuatan dan juga ketahanan dalam diri mereka. Neha Kagal dan Leah Cowan dan Huda Jawad bertanya, apa yang terjadi ketika wanita minoritas mengatakan saya juga. Penulis buku ini mengeksplorasi cara-cara tagar MeToo dan mengecualikan pengalaman perempuan kulit hitam dan minoritas melalui kerangka sempit kekerasan dan juga fokus pada tempat kerja formal dan melalui kegagalan untuk mengenali cara retorika rasis membentuk pengalaman perempuan muslim jika kapan mereka menutup pengecualian pada komunitas LGBTIQA. Dalam gerakan tagar MeToo dibahas oleh Jess Eason yang mengartikulasikan beberapa tantangan yang terkait dengan asumsi heteronormatif yang mendasari kekerasan seksual. Sementara tagar MeToo harus memberi ruang bagi komunitas queer Eason yang berpendapat bahwa kita juga harus mengakui bahwa perspektif queer memiliki banyak hal untuk menawarkan aktivisme anti kekerasan seksual dan tanggapan terhadap kekerasan seksual. Tagar MeToo awalnya muncul dari industri media dan hiburan sebagai tanggapan atas tindakan orang-orang
yang berpengaruh dan yang dijuluki pria media yang menyebalkan. Beberapa hari dan minggu telah dituduh pelecehan dan penyerangan seksual yang dilakukan oleh Harvey Weinstein. Menjadi jelas bahwa perilaku sebenarnya adalah rahasia terbentuknya di Hollywood. Memang telah dikonfirmasi seperti yang telah lama diperdebatkan oleh para sarjana feminis bahwa sikap dan perilaku seperti yang dianut oleh Weinstein tersebar luas dan dilembagakan, meninggalkan perempuan dengan sangat sedikit jalan untuk mengatasi maskulinitas beracun yang telah menormalkan pelecehan seksualitas dan serangan pada industri media. Kelayakan berita yang tampak dari gerakan tersebut juga menghasilkan liputan media yang substantif dan berkelanjutan di media berita tradisional dan juga online. Mengingat asal mula tagar MeToo, Lauren Roswerner mempertanyakan apakah gerakan tersebut telah menerjemahkan hasil basis Hollywoodnya, sementara G30S menyaksikan curahan cerita-cerita pribadi. Roswern berpendapat bahwa sifat gerakan yang tersebar dan didefinisikan dengan buruk berarti dia tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan perubahan yang substansial. Sebaliknya, Maria Cecilia Garibotti dan Cecilia Marcella Hook menyatakan bagaimana feminis dan aktivisme di Argentina mampu memanfaatkan badai media yang melucut dan menanggapi bahwa tagar MeToo sebagai kesempatan untuk memajukan berdirinya agenda untuk melegalkan aborsi, dengan selebriti lokal dan wartawan yang memainkan peran sentral dalam gerakan ini. Brit G. Hare dan Christy E. Newman dan Bianca Villaborn meneliti politik penamaan dan mempermalukan pria media yang menyebalkan dengan menyelidiki tanggapan keadilan informal dari wanita yang bekerja di industri media. Sementara tagar MeToo menghasilkan diskusi media yang luas, analisis Catherine Royal tentang pemberitaan media tentang Harvey Weinstein mengilustrasikan bahwa media berita terus menggambarkan kekerasan seksual dengan cara bermasalah yang gagal untuk mematuhi perumahan etika yang tersedia. Analisis Christine E. Newman dan Bridget Hare tentang nasihat tagar MeToo menunjukkan bahwa media online dan baru mungkin lebih selaras dengan nuansa dan kompleksitas seputar diskusi tentang persetujuan dan kekerasan seksual, dengan peran kolumnis, nasihat teks sedang dikonfigurasi ulang melalui proses mendiskusikan gerakan. Bagian terakhir membahas tentang implikasi tagar MeToo bagi aktivisme kekerasan seksual dan bagaimana gerakan tersebut dapat atau seharusnya bergerak maju. Kontributor bagian ini juga merefleksi potensi untuk mengembangkan hubungan dan praktik etika. Terapi seks Cindy Darnell mempertimbangkan peluang yang diciptakan tagar MeToo untuk memikirkan kembali pemahaman tentang negosiasi dan persetujuan seksual. Darnell berpendapat bahwa fokus sempit pada kekerasan seksual dan pada kerangkaya atau tidak tentang seksualitas yang membutuhkan kesenangan dan juga keinginan. Heidi Matthews menunjukkan bagaimana wacana dominan seputar tagar MeToo merupakan kepanikan seks dan berfungsi untuk memperkuat politik seksual konservatif. Matthews berpendapat bahwa perlunya memperluas pemahaman tentang persetujuan di luar biner logistik, ya atau tidak, dan untuk menjelaskan peran kesenangan dan bahaya dalam pengalaman seks. Michael Flutz memeriksa sejauh mana tagar MeToo telah menghasilkan perubahan, bagaimana
Tagar Mitu telah menghasilkan perubahan yang maskulinitas struktural dan melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hal ini, Rob Cover mengeksplorasi potensi konsep dan kerentanan untuk menghasilkan gender yang lebih etis dan relasionalitas, terutama di lingkungan yang secara tradisional didominasi pria. Terakhir, Michael Salter mengusulkan perlunya mengembangkan praktik etis dalam mencari keadilan melalui platform online, mengingat kemudahan gerakan seperti tagar Mitu dapat dengan mudah dikooptasi untuk keuntungan politik dan juga. Sekian pemahaman saya dalam review buku Tagar Mitu dan Politik Perubahan Sosial yang diedit oleh Bianca Philibor dan Rachel Leonie Owens. Terima kasih.